Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konstitusi dan penegakan aturan hukum, rule of law. Pengertian konstitusi dan penegakan aturan hukum, rule of law. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Penegakan aturan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, pengertian mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Perkenalkan, nama saya Tasya Cynthia Ruswandi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen negara yang diresmikan pada saat 1 hari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Seiring berjalannya waktu, peraturan itu mulai mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi negara yang pada akhirnya mengalami perubahan. Pada tahun 1998, pada masa Orde Baru. Berikut beberapa alasan perubahan konstitusi. Poin A. Alasan filosofis. Sudah terlalu lama digunakan sehingga mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi negara. Poin B. Alasan historis. Pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 disusun secara tergesa-gesa sehingga memiliki banyak kekurangan. Poin C. Alasan yuridis. Karena pada saat penyusunan tergesa-gesa sehingga menyebabkan beberapa kebijakan kurang sempurna dan Insinyur Soekarno mengatakan dokumen ini bersifat sementara sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan itu tidaklah dipermasalahkan. Poin D. Alasan substantif. Memiliki banyak kekurangan sehingga tidak sesuai dengan keadaan negara. Poin E. Alasan politik. Memiliki banyak kelemahan sehingga kebijakan politik dianggap bertentangan dengan kondisi pada saat itu yang terjadi demonstrasi. Nama saya Alvida Meviana. Saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Rule of Law. Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Munculnya demokrasi konstitusional sebagai suatu program dan sistem yang konkret pada akhir abad 19 dengan gagasan di mana pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Konstitusi tertulis secara tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya, adanya pembagian kekuasaan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara serta sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Nama saya Indah Fitri Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi rule of law. Yang pertama yaitu mengatasi perselisihan. Aturan hukum memastikan bahwa hakim memutuskan perselisihan dalam hal aturan yang diketahui dan umum yang ada dan tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan dari hasil tertentu. Yang kedua yaitu memberikan keadilan hukum. Keadilan distributif sosial tidak dapat didamaikan dengan supremasi hukum.
Aturan-aturan perilaku yang adil ini berlaku untuk sejumlah orang, kasus, dan kejadian yang belum diketahui dan tidak dapat ditentukan. Yang ketiga, memberikan fungsi administratif. Aturan organisasi yang berwenang secara keliru diberi status yang sama dengan aturan yang umum keadilannya. Ketika perbedaan antara perintah administratif dan aturan peradilan menjadi kabur, kekangan pada kekuatan pemerintah telah melemah, seperti dalam perumusan dan pelaksanaan proposal administratif. Dan yang terakhir, yang keempat, mengontrol sifat pluralisme dan konstitusionalisme. Pluralisme dan konstitusionalisme memiliki sikap skeptis terhadap konsentrasi kekuasaan. Kekuasaan yang dilakukan tanpa otoritas adalah ancaman terhadap kebebasan. Otoritas dibatasi oleh area yang ditugaskan karena ada kecenderungan kekuasaan untuk meluap batasnya. Kekuatan yang dilakukan tanpa otoritas adalah ancaman terhadap kebebasan. Baik, untuk selanjutnya saya Nadif Adia akan membacakan poin berikutnya terkait dengan dinamika rule of law di Indonesia. Pelaksanaan rule of law di Indonesia itu mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengenalan rule of law itu harus diartikan secara hakimi atau material, sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal pengenalan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Hal-hal yang mengemukakan untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law. Nah, proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum tersendiri. Adapun lembaga penegak hukum di Indonesia itu terdiri dari 1. Kepolisian, 2. Kejaksaan, 3. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, 4. Badan Peradilan, dan selanjutnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini merupakan penegak hukum yang penegak hukum yang telah dibuat oleh pemerintahan Indonesia sendiri. Begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas terkait konstitusi dan penegakan aturan hukum, rule of law, bisa kita diskusikan lewat WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.